Assalamualaikum, balik lagi di Update TV beritanya Update Pi Network. Salam petir jedar jeder jeder. Jangan lupa subscribe channel Update TV agar terus berkembang lagi. MC, saya punya penggemar Cheng Diao. Dia adalah pendiri Pi Network. Ya, terima kasih banyak telah bergabung dengan kami hari ini. Cevan, terima kasih telah memiliki saya. MC, saya ingin memulai hanya bertanya apa itu tentang Pi Network. Jika Anda harus menjelaskannya kepada seorang pemula yang membuatnya begitu unik dan menguntungkan bagi investor kripto. Cevan, ya, dampaknya pada Pi Network adalah saya kira itu tidak selalu berdampak langsung kepada kami karena kami sepenuhnya menggunakan jenis algoritma konsensus yang berbeda dari bukti kerja. Kami menggunakan Anda tahu, federasi dengan mengirim perjanjian, maksud saya, ini mengandalkan grafik kepercayaan daripada energi. Jadi algoritma konsensus ini mengandalkan grafik kepercayaan untuk secara dinamis membentuk ruang sidang, yang merupakan subset dari node dan di dalam ruang sidang, mereka saling mengirim pesan mengenai apakah mereka pikir transaksi ini benar atau curang. Dan kemudian algoritma konsensus ini dapat mencapai finalitas pengambilan keputusan, oke untuk membuat yang menentukan untuk penentuan jaringan dan membacanya di buku besar. Jadi berdasarkan apa yang saya jelaskan, ini mengandalkan grafik kepercayaan yang menjadi alasan atau kontribusi semua pengguna iPhone seluler ini. Itu sebabnya mereka menambang para penambang. Dan kemudian mengandalkan catatan itu membuat keputusan dengan bertransaksi, Anda tahu, saling mengirim pesan tentang persetujuan atau ketidaksetujuan mereka dengan mengatakan bahwa Anda dapat memahami bahwa laptop manapun saat ini dapat online dan menjadi bisa saling berkirim pesan di internet. Jadi itu sebabnya secara alami, algoritma ini tidak selalu bergantung pada energi. Dan itulah alasan mendasar mengapa jenis pekerjaan tidak memakan banyak energi seperti bukti klasik dari algoritma konsensus kerja. Diedit. MC, dimengerti. Pertanyaan terakhir, Anda tahu, jaringan Pi memiliki banyak pengikut di seluruh dunia, hingga apa yang Anda kaitkan dengan kesuksesan Anda dan apa yang dibutuhkan untuk lebih memperkuat keberadaan jaringan pipa di Amerika Serikat. Cevan, ya, sebenarnya, karena saya rasa saya akan kantor pusat yang sebagian besar tim kami berada di ASAS sebenarnya adalah salah satu komunitas terbesar dari jaringan Pi. Namun, jaringan Pi adalah proyek kata. Sebenarnya, asterisk kami memiliki lebih dari 230 negara. Asterisk pengguna terdistribusi dari pionir dari seluruh negara ini, hampir setiap wilayah di dunia sekarang. Kami, Anda tahu, tidak perlu mencoba meningkatkan populasi tertentu karena ini adalah proyek perang. Tetapi untuk membangun di atas, Anda tahu, untuk tumbuh di setiap wilayah. Pada dasarnya kita perlu terus mengembangkan lebih banyak utilitas-utilitas, melanjutkan, terus membangun komunitas kita, terus memegang, Anda tahu, memperkuat rasa identitas kita bagian dari jaringan Pi, dan dari lapisan bawah itulah lapisan blockchain, lapisan struktur sosial, lapisan budaya, ketiga lapisan sebagai tumpukan penuh bangunan atau ekosistem penuh jaringan Pi. MC, perusahaan yang Anda bangun sangat menarik sehingga kami berterima kasih karena Anda telah berbagi beberapa wawasan dengan kami tentang apa yang sedang Anda kerjakan. Cara kerjanya, dan dalam pemikiran Anda tentang pertumbuhannya di masa depan, Cheng Diao Fan. Kami berterima kasih banyak telah meluangkan waktu dan bergabung dengan kami hari ini. MC, senang bersama kami sore ini, asterisk Nicholas Kokalis. Asterisk dia adalah pendiri jaringan Pi. Nicholas, selamat datang di program kami. Nicholas, terima kasih banyak telah menerima saya. MC, Anda ingin memulai dengan Anda tahu, jenis pemikiran Anda tentang apa itu jaringan Pi jika Anda harus menjelaskannya kepada seorang pemula yang membuatnya unik dan menguntungkan bagi investor kripto penambang kripto. Asterisk Nicholas, asterisk terima kasih atas pertanyaan ini. Doriane, jadi Pi benar-benar dapat diakses oleh semua orang di luar sana. Asterisk orang dapat menambangnya sendiri menggunakan ponsel mereka. Asterisk jadi selama kamu memiliki perangkat seluler, Anda dapat berpartisipasi dan kemudian setelah Anda berpikiran akhirnya, terutama ketika kami memindahkan semua orang ke jaringan utama,
yang dapat kami bicarakan nanti, maka Anda dapat menggunakan mata uang itu untuk melakukan berbagai aktivitas di jaringan, yang kami panggilan utilitas. Jadi aplikasi Pi dan hal lainnya. Dan keindahannya adalah bahkan orang yang tidak dapat berpartisipasi dalam proses ini, bayangkan seseorang di negara yang tidak memiliki rekening bank atau tidak akan mampu. Bagaimana Anda memperoleh Bitcoin misalnya, jika Anda tidak memiliki rekening bank, atau jika Anda tidak memiliki cara untuk masuk sehingga siapapun dapat benar-benar masuk dan kemudian begitu mereka masuk, mereka dapat berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Mereka mampu membayar Pi untuk meminta perintis lain untuk beberapa jenis pekerjaan, misalnya. Anda dapat membeli barang dan jasa, atau Anda bahkan bisa mendapatkan bayaran untuk layanan yang Anda berikan untuk orang lain. MC, bagus, itu bagus. Itu wawasan bagus yang Anda berikan kepada kami di sana. Tentang cara kerjanya. Jadi apa artinya bagi masa depan penambangan kripto, memiliki kemampuan untuk melakukan ini di telapak tangan Anda. Anda tahu, kami berpikir tentang Anda tahu, cerita yang ada di luar sana dan pusat data ini yang hanya menggunakan begitu banyak listrik dan energi dan Anda tahu, itu sangat berat, tetapi kalian benar-benar merevolusi. Anda tahu, bagaimana orang bisa memikirkan apakah itu berarti sekarang untuk masa depan pertambangan. Nicholas, ya, saya pikir ini jalan yang harus ditempuh. Karena jika Anda memikirkannya, Bitcoin membuktikan kepada dunia bahwa kartu digital itu mungkin dan berfungsi. Jadi pertama kali dilaksanakan harus dengan cara agar berhasil. Jadi, agar berhasil, server harus memiliki server seperti apa adanya, terlepas dari kekuatan yang kita mulai. Sekarang dunia mengoperasikan ponsel. Kita hidup di tahun 2000. Bukan tahun 2009 lagi. Ini tahun 2022. Kita menuju masa depan. Jadi semakin banyak orang yang memiliki ponsel eksklusif dan mereka tidak memiliki komputer, atau mereka menggunakan iPad dan perangkat seluler mereka. Jadi jika Anda dengan mengatakan itu, untuk mengecualikan semua orang ini dari proses, maka Anda sudah membuat sesuatu yang sangat membatasi. Jadi saya pikir itu adalah masa depan dan kami percaya itu semua. Blockchain berpikir ke arah itu. MC, hebat, besar. Sudahkah Anda mengumpulkan dana dan bagaimana Anda menghasilkan uang? Nicholas, ya, satu hal penting yang perlu diketahui tentang Pi adalah bahwa kami menghindari dari awal dan kami cara mudah menghasilkan uang dengan menjual koin melalui ICO yang terjadi di ruang kripto sehingga Pi tidak pernah mengumpulkan yang pernah dijual koin apapun selama bertahun-tahun sekarang. Kami sudah beroperasi selama 3,5 tahun, dan ini adalah aspek penting yang kami rasa ini lebih alami karena biasanya bagi perusahaan mereka mungkin beroperasi dan menciptakan utilitas dan menciptakan bisnis mereka selama beberapa tahun sebelum mereka dapat melakukan IPO. Dan kemudian tiba-tiba memiliki arus kas awal yang tidak wajar. Ini dapat membuat hasil yang tidak wajar juga dengan apa yang telah kita lihat dalam kejadian dengan berita lain yang telah dikomunikasikan akhir-akhir ini. Dan dalam hal Pi kami melakukan bootstrap sebanyak yang kami bisa dan akhirnya mengumpulkan sejumlah uang sebagai bagian dari startup tradisional Silicon Valley dari investor swasta. MC, gotcha, kena kau. Jadi, kemana Anda ingin membawa perusahaan apa yang ada di depan di jalan pengembangan dan apa yang dapat dilihat pengguna dalam hal pengalaman, Anda tahu, tahun hingga 18 bulan ke depan, katakanlah. Nicholas, ya, tujuannya adalah untuk memiliki cryptocurrency yang sangat berguna dan dapat diakses secara luas. Itu dapat memungkinkan banyak orang untuk dapat memanfaatkan utilitas baru blockchain. Dan maksud saya, ada banyak inovasi yang terjadi dengan uang pintar. Jadi begitu uang dapat dimiliki, beberapa orang menyebutnya kontrak pintar, ada banyak cara untuk memikirkannya. Tetapi bagi Anda, ini adalah pertama kalinya di dunia di mana Anda dapat memiliki hal-hal seperti escrow mikro atau pembayaran mikro. Atau hal-hal lain yang pada dasarnya menciptakan era baru kemungkinan di dunia. Jadi Pi menggabungkan fasilitas tersebut bersama dengan jaringan besar orang yang berpartisipasi untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi dunia.
Secara khusus, itu untuk jangka panjang seperti yang Anda katakan, 1,5 tahun dan seterusnya. Sementara itu, mulai sekarang sampai nanti, yang penting kita, saat ini sedang dalam proses menyelesaikan KYC untuk para anggota jaringan, jadi Pi akan memiliki jutaan orang yang sudah disetujui dan KYC daripada akun nyata orang sungguhan di dalamnya. Jadi saat ini kami sedang dalam proses melakukan ini. Dan tujuannya adalah begitu kami memiliki banyak orang yang awalnya memiliki KYC untuk memigrasikan saldo mereka ke mainnet mereka sehingga mereka dapat mulai menjelajahi dan menggunakan kartu. MC, pada pertanyaan terakhir Anda tahu, kami baru saja benar-benar melihat ledakan di pasar mata uang kripto, seperti yang telah kami lihat di pasar ekuitas reguler. Apakah Anda khawatir tentang apa yang Anda lihat? Saya hanya secara luas di ruang kripto dan sebenarnya tidak baik. Apakah membersihkan jenis apel buruk di industri itu dan kemudian membiarkannya bergerak maju di tempat yang lebih baik? Apa pendapat Anda tentang itu? Nicholas, ya, baiklah, biasanya merupakan hal yang tidak menyenangkan untuk mendengar bahwa pasar manapun dapat naik dan turun pada saat yang bersamaan. Ini adalah siklus alami yang terjadi sepanjang waktu dan kami telah melihatnya di kripto beberapa kali juga bahwa ada siklus. Saya juga setuju dengan bagian kedua dari pertanyaan Anda yang Anda sebutkan bahwa ini membantu membersihkan beberapa aktivitas yang mungkin terjadi dengan insentif yang salah. Jadi hal-hal yang kurang lebih mengarah pada sesuatu yang berguna, tetapi lebih mengarah ke dunia, katakanlah permainan keuangan yang mereka dapat menipu orang yang membersihkan lanskap, tetapi secara keseluruhan untuk PEL seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kami tidak pernah mengangkat kita. Kami tidak pernah dijual oleh siapapun. Jadi tidak ada yang bisa sedih karena siklus turun ada di sini sekarang karena tidak ada yang membelinya dengan harga lebih tinggi. Dan sekarang harganya lebih rendah karena tidak ada yang bisa membelinya sejak awal. Jadi, pada dasarnya, asteris untuk jaringan Pi, cara mata uang digunakan, sama sekali tidak terpengaruh oleh pasar eksternal asteris. Karena saya bisa memberikan contoh asteris sekarang. Orang-orang menghabiskan 1 Pi untuk meminta menjadi KYC pada akhir Pi yang satu ini dan semua orang membayar 1 Pi. Asteris Pi yang satu ini dikumpulkan dan kemudian asteris didistribusikan ke beberapa validator manusia. Asteris orang lain dalam jaringan membantu menyelesaikan validasi. Asteris jadi ada kumpulan Pi yang kemudian dibayarkan ke validator. Asteris jadi di dalam jaringan Pi, sebelum pengrajin membayar 1 Pi selama kerusakan, kami masih membayar 1 demi 1 dan setelah kerusakan. Mereka masih membayar 1 Pi, dan jumlahnya sama dengan yang mereka lakukan, jadi itu sama sekali tidak berpengaruh saat ini. Jadi sekarang di masa depan, tentu saja, kita semua hidup di dunia yang terhubung, dan kita tidak harus selalu hidup dalam ruang hampa. Tapi itulah situasi saat ini. MC, jadi berapa nilai Pi? Saya penasaran. Nicholas, jadi Pi sepadan dengan apa yang dibuat oleh Pionir. Asteris jadi dalam kasus khusus ini, seperti yang mereka jelaskan, Anda perlu menghabiskan 1/2 untuk mendapatkan KYC Anda sendiri dan 1 Pi didistribusikan kembali ke validator tergantung pada berapa banyak poin validasi yang valid. MC, Nicholas Kokalis yang hebat. Kami bersyukur memiliki Anda bersama kami hari ini. Terima kasih banyak atas waktu Anda. Wawancara pun selesai. Salam petir, jedar-jeder. Tetap dukung terus channel Update TV agar terus berkembang lagi. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.